Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Delia Nurulita. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan micro teaching pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, semoga pertemuan kita pada hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Semuanya sehat walafiat ya. Ya. Nah, sebelum Ibu memulai mata pelajaran pada hari ini, mari kita semua berdoa bersama-sama. Nah, sebelum belajar, ketua kelas mohon pimpin doanya pada pagi hari ini. Ya, berdoa dipersilakan. Amin. Nah, mari Ibu absen terlebih dahulu ya. Adi, Budi, Caca, Gita, Eri, Fatin. Apa ada yang tidak hadir pada hari ini? Kemal Sasa ya. Kemal izin, Sasa sakit. Ya, baik. Apakah mereka ada mengirim surat atau meminta izin? Oh ya, sama ketua kelas. Nanti berikan ke Ibu ya selepas pelajaran. Oke. Nah, anak-anak harap tenang ya. Ibu akan memulai pelajaran sampai kalian semua tenang. Karena semuanya sudah tenang, mari Ibu buka pelajarannya. Nih, apakah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Baik, Caca silahkan jawab. Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang tauhid. Nah, topik pada pertemuan hari ini adalah tauhid dan macam-macam tauhid. Nih. Di antara seluruh isi kelas ini, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tauhid? Eri? Ya. Adi? Seluruh jawaban dari teman-teman kalian itu adalah benar. Nah, mari Ibu jelaskan lebih rinci dan jelas. Nah, sebelum itu, mari lihat pada peta konsep yang Ibu tampilkan. Nih, silakan dilihat. Sudah? Ini adalah tauhid dan macam-macam tauhid. Ibu akan menjelaskan pada pertemuan pada hari ini ya. Nah, bagaimana cerminan dari tauhid? Kalau menurut perkataan Asy-Syaikh, maka ketahuilah bahwa peribadatan itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika disertai tauhid. Nah, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali jika disertai wudu. Begitu, seperti itulah tauhid. Nah, yang artinya jika kalian tuh tahu bahwa Allah menciptakan kalian agar kalian itu beribadah kepadanya, dan maka peribadatan itu tidaklah sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika terpenuhi dua syarat. Nih, apa aja syaratnya? Nah, salah satu di antara dua syarat tadi hilang, nah maka batal ibadah tersebut. Apa aja syarat-syaratnya? Nah, syarat pertama ini harus ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Gitu anak-anak. Nah, tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalam ibadah tersebut. Jadi kalau kalian melakukan ibadah, tidak ada kesyirikan ya. Nah, sebab jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tuh kalian menyekutukan Allah,
Nah, batal peribadatan kalian. Nah, itu syarat yang pertama ya. Kalau syarat yang kedua, mutabaah itu, atau mengikuti Rasulullah SAW. Nah, jenis peribadatan apapun yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, nah, maka ibadah tersebut itu batil dan tertolak. Nah, karena ini ibadah tersebut itu adalah bid'ah dan sesuatu yang diada-adakan, begitu anak-anak. Nah, ini sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal dengan satu amalan nih, yang tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut itu tertolak. Begitu kata beliau. Nah, lalu kita lanjutkan dari konsep apa itu tauhid. Nah, tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan, menyatukan, dan lain-lain. Jadi tauhid adalah suatu agama yang mengesahkan Allah. Begitu. Sebentar ya. Nah, tauhid sebagai suatu pengetahuan, kesaksian, keimanan, dan keyakinan terhadap keesaan Allah dengan segala-gala kesempurnaannya. Semua ini berdasarkan Al-Quran. Kalau keesaan Allah itu meliputi dua hal. Apa itu ya? Nah, yang pertama itu esa zatnya. Tidak ada Tuhan lebih dari satu dan tidak ada sekutu bagi Allah. Gitu. Nah, yang kedua esa af'alnya. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Nah, bayangkan manusia disuruh melakukan pekerjaan oleh Allah, bagaimana caranya? Gitu. Tadi kan menurut asal huruf. Nah, sedangkan kalau menurut istilah itu, apa itu tauhid? Nah, tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyah, rububiyah, dan nama-nama sifat-sifatnya. Nanti yang akan Ibu jelaskan nanti ya. Nah, dari definisi ini atau pengertian ini jelas kalau tauhid itu murni akan terwujud jika Tuhan yang disembah hanya satu, tidak bermacam-macam. Nah, kayak seperti keyakinan. Seperti halnya keyakinannya yang telah ditinggalkan atau diselewengkan. Atau Ibu jelaskan tauhid yang murni. Kalau dalam Islam itu bakalan terwujud tauhid yang murni kalau terdapat keyakinan Tuhan pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur alam itu hanya satu. Ya apa? Ya, Allah SWT. Pintar. Nah, dia itu tidak ada sekutu dalam penciptaan dan menghidupkan. Nah, seperti diyakini orang-orang Nasrani. Kalau Isa itu dapat menciptakan, menghidupkan, dan mematikan. Nah, itu kan berbeda. Nah, ilmu tauhid ini memiliki sumber-sumber. Nah, ilmu tauhid ini mempunyai sumber-sumber ya anak-anak. Nah, sumber yang pertama itu dari Al-Quranul Karim atau Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan tali Allah yang kokoh. Apa kokoh? Ia juga berpelita dan bercahaya. Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah dengan bahasa Arab yang jelas, biar Allah memudahkan Al-Quran untuk dipahami bagi semua manusia. Bayangkan. Nah, sumber yang kedua itu sunnah yang suci. Sunnah merupakan wahyu kedua dari Allah SWT. Nah, sumber yang ketiga yaitu mengambil pemahaman para sahabat. Nah, maksudnya di sini itu pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan sunnah, baik yang berhubungan dengan masalah tauhid dan semua macam-macamnya gitu. Dari 3 tauhid, baik uluhiyah, asma sifat, dan rububiyah, atau masalah-masalah dari cabang ibadah, muamalah atau sebagainya.
Nah, di sini itu kan pendahuluan kita ini. Ibu akan menjelaskan bagaimana tauhid itu dibedakan. Nah, tauhid itu dibedakan menjadi 3 yang telah ibu sebutkan tadi sebelumnya, yaitu tauhid rububiyah. Nah, kata Rabb sebenarnya itu memiliki banyak arti. Kalau secara etimologisnya itu anak-anak, secara keilmuan berarti menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, memimpin, dan lain-lain begitu. Nah, kata rububiyah itu berasal dari kata Rabb, yaitu zat yang menghidupkan dan mematikan. Nah, tauhid rububiyah ini bersifat fitrah. Manusia itu diberi petunjuk untuk dapat mengetahui fitrah mereka, begitu. Tidak perlu dibutuhkan banyak dalil. Ya, karena untuk menetapkan dan menjelaskan tauhid tersebut. Tauhid rububiyah itu berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satu pencipta, pemilik, apalagi pengendali alam raya yang dengan takdirnya yang Allah takdirkan, yaitu menghidupkan, mematikan, serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya gitu. Nah, pada tauhid rububiyah itu terdapat beberapa dalil yang mendasari, seperti dalam Quran surah Al-Fatihah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu dalil yang pertama ya. Yang dalil yang kedua, ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Itu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Yang ketiga, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 29. Nah, contohnya apa, Ibu? Kalau contohnya, Ibu bisa kasih beberapa nih. Nah, tauhid rububiyah ini memiliki contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya percaya Allah yang mengatur semuanya. Itu percaya saja. Yang kedua itu percaya Allah pemberi rezeki. Jadi kita berdasarkan dengan takdir Allah begitu ya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Ini tauhid yang kedua. Tauhid uluhiyah itu diambil dari akar-akar ilah yang berarti yang disembah dan ditaati. Nah, kata itu tuh digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil, bukan berhala ya. Nah, para ulama memberikan pengertian tauhid uluhiyah itu dengan pengertian yang hampir berdekatan, hampir mirip. Nah, hanya sebagian ada yang lebih panjang dari yang lain, tapi itu udah yang simple yang Ibu kasihkan. Nah, tauhid uluhiyah itu anak-anak merupakan bentuk ibadah hanya kepada Allah gitu, dan meninggalkan sesembahan selainnya. Yang kalian tahu apa? Ya, berhala, patung-patung yang gak jelas itu ya. Ibadah itu sendiri harus dibangun atas dasar cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi ibadah kita itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Ibu kasih contohnya, misalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, mencintai juga karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada penyimpangannya nih di tauhid uluhiyah. Misalnya kita mengalami musibah nih, lalu berharap bisa terlepas dari musibah. Datanglah kita ke seorang dukun kan ya anak-anak. Terus kita meminta pada dukun itu biar melepaskan dari musibah yang menimpa kita. Itu kan tidak boleh itu. Ia pasti berharap dan takut jika tidak terpenuhi keinginannya. Itu termasuk penyimpangan dari tauhid uluhiyah. Makanya ini sesat ya anak-anak. Tidak boleh ditiru. Hanya percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tauhid al-asma wa asifat atau asma wa asifat. Asma dan sifat.
Nah, definisi tauhid al-asma wa asifat ini artinya adalah pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna, termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika kita mengimani dan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya nih, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sunnahnya, sunnah Rasul ya. Nah, ada dua cara mengimaninya. Nah, yang pertama itu dengan cara isbat. Nah, kalau isbat itu mengimani bahwa Allah memiliki al-asma wa asifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Nah, disinilah ada asmaul husna, itu dia tadi, atau nama-nama agung Allah. Banyak kan, ada berapa itu. Nah, yang kedua nafyu, atau menafikan atau menolak segala nama dan sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaannya. Nah, misalnya dengan menafikan adanya makhluk yang menyerupai Allah. Nah, dengan asmaul husna itu, nah yang pertama, kita itu tidak hanya beriman, tapi kita juga mengenal Allah. Nah, sebagai gambaran ini, misalnya ada seseorang lebih mengenal orang lain, biasanya lebih mengenal dari sifat dan kebaikannya dibanding pakaian atau wajahnya. Nah, itu. Nah, yang kedua itu asmaul husna. Kita itu bisa berdoa, memohon dan mengadu keluh kesal kita kepada Allah. Yang ketiga itu kita bisa memohon perlindungan kepada Allah. Nah, memohon perlindungan ini sesuai dengan nama-namanya. Nah, yang keempat, asmaul husna itu kita bisa belajar dan meneladaninya. Nah, dengan cara apa? Kita bisa mengamalkan pesan-pesan moral yang terkandung di dalam maknanya, di kedalaman maknanya. Nah, proses pembelajaran dan peneladanan ini anak-anak tentunya disesuaikan menurut dimensi kemanusiaan kita. Jadi sesuai dengan pandangan kita masing-masing. Nah, contoh penyimpangan dalam tauhid ini nih. Nah, penyimpangannya itu dengan apa ya? Meyakini adanya yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam selain Allah. Jadi ada yang menguasai atau mengatur alam selain Allah. Jadi itu bukannya anak-anak, itu termasuk penyimpangan. Karena kita yakin kalau Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti keyakinan kalau penguasa dan pengatur laut selatan adalah Nyi Roro Kidul, itu juga termasuk penyimpangan. Karena itu keyakinan yang batil. Nah, sesuai barang siapa yang meyakini bahwa penguasa dan pengatur laut selatan adalah Nyi Roro Kidul, maka dia telah berbuat syirik. Tuh, tidak boleh ya. Itu termasuk penyimpangan. Itu. Jadi kesimpulannya dari yang Ibu jelaskan pada hari ini, ketiga tauhid ini itu kita sebagai makhluk bumi atau makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu harus selalu mengingat dan beribadah kepadanya. Nah, karena Allah sebagai pencipta dan Tuhan kita yang kita sembah gitu. Jadi segala sesuatu aktivitas kita itu dapat melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dari penjelasan Ibu, apakah di kelas ini ada yang belum mengerti atau ada yang sedikit bingung dengan penjelasan Ibu? Karena sedikit rinci ya Ibu jelaskan dan sedikit singkat. Jadi kalau ada, angkat tangannya dan tanya apa yang sekiranya belum dimengerti dari materi ini. Tidak ada? Fatin?
Sudah mengerti? Oh ya. Adi? Sudah ya? Berarti tidak ada yang bertanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Smart people. Smart student, smart people. Karena waktu masih ada tersisa beberapa menit, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Sebentar. Nah, tolong cari contoh-contoh dari ketiga macam tauhid dan satu penyimpangannya. Kita kumpulkan minggu depan ya. Nanti dikumpulkan kepada ketua kelas. Jadi minggu ini kalian kumpulkan minggu depan. Baik, kita cukupi untuk hari ini. Kita teruskan pelajaran pada minggu depan ya. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi ini, anak-anak? Tidak ada. Baik. Smart student kelas ini. Ya, Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.